Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Masakanku. Belum-belum udah didengerin suara kriuknya dari si stick ini guys. Dan ini adalah stick yang aku buat tanpa menggunakan terigu, tanpa telur, dan juga tanpa margarin. Hasilnya super enak banget, dijamin kalian belum pernah bikin ini seumur-umur kalian. Nah, penasaran kan Umi mau bikin apa? Tonton terus videonya nggak selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini dia bahan utama untuk membuat stik tanpa terigu teman-teman. Kita siapkan 1 kg singkong. 1 kg itu adalah beras setelah dikupas ya. Dikupas, dicuci bersih, dipotong-potong seperti ini. Kemudian ini akan kita kukus. Sebelumnya pastikan kalian pilih singkong yang singkongnya itu benar-benar empuk. Ini kita kukus dengan api sedang sampai singkongnya benar-benar empuk dan matang ya. Untuk serat tengah singkongnya nanti akan kita buang kalau singkongnya udah matang biar lebih mudah. Sambil menunggu singkong matang kita siapkan bumbunya. Di sini Umi pakai 8 siung bawang putih dan 3 butir kemiri. Tambahkan 1 sendok teh garam, lalu bumbunya kita ulek sampai halus. Selanjutnya siapkan 10 batang seledri. Lalu ini kita iris setipis mungkin ya, biar nanti saat kita bentuk ini nggak mengganggu saat dipipihkan. Kalau udah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita kembali ke singkong yang dikukus. Kalau udah matang kita angkat. Kemudian untuk menghalusnya saya siapkan lesung atau lumpang seperti ini ya. Kalau nggak ada lumpang boleh kok dialusin pakai baskom, ditumbuk-tumbuk pakai ulekan. Tapi pastikan benar-benar sampai halus banget ya teman-teman. Jangan sampai ada yang grindil karena itu nanti akan membuat susah ketika kita mulai mempipihkan adonannya. Nah ini kita tumbuk seperti ini sampai teksturnya tuh bener-bener halus banget. Dan menurutku di part inilah part yang membutuhkan tenaga ekstra. Kalau ada laki mendingan suruh laki deh ya yang untuk numbuk-numbuk kayak gini karena memang ini berat banget. Dan tips untuk menumbuknya biar cepat itu jangan sekaligus 1 kilo semuanya ya. Kita ambil sedikit-sedikit kayak aku tadi ya, cuma sepotong-sepotong ditumbuk sampai halus kayak gini terus diambil. Terus ditumbuk lagi sisanya satu persatu juga. Biar nanti halusnya itu benar-benar maksimal. Ini kita pindahkan ke wadah. Lalu tumbuk sisanya sampai selesai. Nah hasilnya seperti ini. Kelihatan ya, ini kalau halus banget, nggak ada yang gerindil sama sekali. Sekarang kita tambahkan bumbunya. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Tambahkan 2 bungkus kaldu bubuk, saya pakai rasa sapi. Boleh juga diganti penyedap lain yang kalian suka. Daun seledri yang sudah diiris halus. Setengah kilogram tepung tapioka. Dan di sini kita tidak pakai tepung terigu sama sekali ya, cukup pakai tepung tapioka aja. Jangan khawatir kak, nanti adonannya akan kenyal. Oh tidak, justru itu akan yang membuat renyah ya. Lalu ini kita uleni sampai benar-benar tercampur rata. Di sini jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman. Walaupun kayaknya kok adonannya keras, tapi biarin aja. Kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Karena masing-masing tekstur singkong itu kan berbeda-beda ya. Mungkin nanti kita butuh tambahan air, ada yang enggak juga. Jadi kalau adonan udah kayak gini kecampur, baru kita bisa pastiin ini butuh tambahan air atau tidak. Nah karena punya Umi ini masih sedikit keras, jadi sekarang akan saya tambahkan air. Ditambahkannya sedikit-sedikit aja. Kalau adonan Umi ini saya nambahinnya kurang lebih sekitar 50 ml. Sedikit-sedikit aja seperti ini ya. Kalau kurang bisa tambahin lagi. Jadi mungkin setiap singkong itu kan berbeda-beda ya kandungan airnya. Untuk nambahinnya tidak harus 50 ml, tapi dikira-kira saja ya sampai adonannya benar-benar lembut seperti ini. Kenapa harus lembut? Karena kalau keras nanti susah ketika kita gilas. Kita tutup biar permukaannya nggak kering. Selanjutnya kita siapkan alas yang datar, taburi dengan tepung tapioka. Ambil sedikit adonan, kita letakkan di alas yang datar tadi. Kemudian atasnya kita taburi lagi pakai tapioka. Tutup menggunakan plastik. Lalu ini akan kita gilas.
Sebenarnya teman-teman, kalau kalian punya mesin pasta, mesin giling mie itu bisa dipakai banget ya, akan mengurangi waktu, kemudian mengurangi energi kalian. Tapi karena aku nggak ada mesin pasta, mesin giling mie, jadi aku pakai gelesan kayak gini aja. Memang waktunya lama banget, tapi harus sabar, harus bisa sampai jadi ya. Nah ini tipsnya biar cepet untuk giling-gilingnya, aku kayak gini, diambil adonannya, dipipihkan sampai agak tipis. Kalau kira-kira sudah agak tipis, ini kita ambil plastiknya dan kita potong sedikit. Untuk sisanya ini yang masih besar banget kita pinggirin dulu, tapi jangan lupa ditaburi dulu pakai tapioka biar nggak lengket ya. Nah, kita kembali ke adonan lagi. Ini yang kita potong tadi, kita taburi lagi pakai tapioka biar nggak lengket saat kita gilas. Ditutup lagi pakai plastik seperti ini. Lalu kita gilas sampai benar-benar tipis. Harus tipis banget ya, karena semakin tipis itu nanti hasil dari tusuk giginya itu semakin banyak tentunya ya. Karena kalau tebal-tebal nanti juga teksturnya tuh akan kurang renyah. Nah ini lalu kita potong-potong seperti ini. Aku potong pakai scraper plastik kayak gini, justru lebih mudah, dia nggak akan lengket sana sini. Kalau pakai pisau kadang-kadang suka lengket. Boleh juga dipotongnya pakai spatula plastik ya, spatula yang untuk nyerokin sambal itu. Kalau udah ini kita kumpulkan di piring yang sudah ditaburi dengan tepung tapioka. Jadi perlapisannya kayak gini kita taburi pakai tapioka biar nggak lengket, nggak gandeng satu sama lainnya dengan yang sudah dipotong-potong ya. Dan ini jadinya tuh banyak banget teman-teman, dari 1 kilogram singkong dan setengah kilogram tepung ini jadinya sebanyak ini. Kalau udah, sekarang kita panaskan minyak goreng dengan api sedang. Kalau minyak udah panas, ini kita goreng. Digorengnya nanti sampai warnanya sedikit kekuningan ya. Kalau bagian bawahnya sudah agak kokoh, ini baru boleh kita balik biar nanti nggak dembleng, nggak lengket satu sama lainnya. Sesekali boleh dibolak-balik biar matang merata. Ini gorengnya nggak membutuhkan waktu yang lama banget ya. Dan minyaknya juga aman dari busa karena kita nggak pakai telur ya. Kalau minyak sudah mulai tenang, buih sudah sedikit, itu artinya udah mateng, bisa kita angkat. Jangan lupa ditiriskan dulu ya. Jadi gorengnya jangan pakai api besar, pakai api sedang aja biar nanti matang merata sampai ke bagian dalam. Dan ini jadinya banyak banget teman-teman, satu tampah pokoknya ya. Padahal kita pakai singkong cuman 1 kilo. Makanya kita tuh waktu giles harus benar-benar tipis biar nanti hasilnya tuh banyak banget. Dari 1 kilogram singkong dan setengah kilogram tepung tapioka, ini menghasilkan 1,5 kilogram stik singkong kayak gini teman-teman. Jadi hasilnya sama ya, 1,5 kilo tepung dan singkong hasilnya juga 1,5 kilo stik. Wah ini sih melimpah ruah banget ya guys hasilnya. Untuk harga jualnya pun kalau di tempat aku juga lumayan mahal. 1 kilo itu bisa mencapai harga 70.000 karena memang proses pembuatannya itu yang membutuhkan tenaga banyak. Jadi gimana, tertarik untuk memulai bisnis bikin stik singkong seperti ini? Kalian wajib banget ikutin resep ini ya. Sekarang saatnya kita icip-icip guys. Kalian bisa dengar suaranya kan? Ini tuh renyah banget, pokoknya polnya banget, gurih banget, juga bikin nagih banget rasanya. Ini nggak melulu tepung rasanya ya guys, ada campuran tepung, ada rasa singkongnya juga, ada rasa gurihnya. Pokoknya ini kombinasi yang pas banget. Dan ini sangat sehat ya, karena kan gluten free tanpa menggunakan tepung terigu. Buat kalian yang nggak konsumsi terigu, cemilan ini pas banget, cocok banget buat kalian. Sekian video kita hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka dengan hasilnya ya. Mohon maaf jika banyak salah kata, sampai jumpa di video kami selanjutnya.